Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelumnya, perkenalkan, nama Ibu adalah Ibu Kori dan Ibu akan memberikan materi tentang pembelajaran pendidikan agama Islam dan juga budi pekerti untuk kelas 1. Dan sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ikuti Ibu ya anak-anak. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung jadi dua, jadilah jembatan. Dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung jadi empat, jadilah kamera. Cekrek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, ku gabung jadi enam, jadilah menara. Empat jari kanan, empat jari kiri, ku gabung jadi delapan, jadilah kelinci. Lima jari kanan, lima jari kiri, ku gabung jadi 10, marilah berdoa. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan sama-sama belajar materi tentang kasih sayang Nabi Muhammad SAW. Setelah kalian mengikuti pembelajaran kali ini, Ibu harap kalian mampu. Yang pertama, mempercayai kebenaran kisah Nabi Muhammad. Yang kedua, kalian mampu mencontoh sifat kasih sayang Nabi Muhammad. Yang ketiga, kalian memahami kisah Nabi Muhammad. Dan yang keempat, kalian dapat menceritakan kembali kisah Nabi Muhammad SAW. Anak-anak, kalian pasti sudah sering sekali mendengar nama Nabi Muhammad, ya kan? Lalu, siapakah Nabi Muhammad itu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ya, Nabi Muhammad merupakan seorang laki-laki yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan agama Islam di muka bumi ini. Nabi Muhammad lahir di kota Mekkah pada tahun Gajah. Dan Nabi Muhammad mempunyai seorang ayah yang bernama Abdullah dan ibunya bernama Aminah. Namun Nabi Muhammad sejak kecil menjadi seorang yatim karena ayahnya meninggal sebelum beliau lahir, atau ayahnya Nabi Muhammad meninggal ketika Nabi Muhammad masih berada dalam kandungan ibunya. Saat kecil, Nabi Muhammad pernah diasuh oleh seorang perempuan yang bernama Halimatus Sa'diyah. Pada usia 6 tahun, ibu Nabi Muhammad meninggal dunia dan Nabi Muhammad menjadi seorang yatim piatu. Kemudian, Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Namun, ketika Nabi Muhammad berusia 8 tahun, kakek Nabi Muhammad meninggal dunia. Dan selanjutnya Nabi Muhammad dirawat oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Dan saat remaja, Nabi Muhammad sering ikut pamannya berdagang. Nabi Muhammad merupakan salah satu orang yang sangat menyayangi anak yatim. Pernah dulu, suatu ketika pada saat Lebaran, Nabi Muhammad melihat seorang anak kecil menangis di pinggir jalan. Lalu Nabi pun bertanya, "Mengapa engkau menangis, nak?" Sambil menangis, anak tersebut menjawab, "Ayahku sudah
baju baru dan makanan untuk lebaran. Lalu Nabi Muhammad menjawab, apakah engkau mau jika aku menjadi ayahmu dan istriku menjadi ibumu? Seketika anak tersebut menjawab dengan gembira, ya, aku mau wahai Rasulullah. Lalu anak tersebut dibawa pulang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wah, Masya Allah ya anak-anak, begitu mulia kasih sayang Nabi Muhammad terhadap anak yatim. Jadi, salah satu contoh sifat tauladan Nabi adalah menyayangi atau mengasihi anak yatim. Baik anak-anak, kita adalah umat Nabi Muhammad, marilah kita bersolawat seperti yang ada di buku pelajaran ya. Di sini ada solawat Badar di buku kelas 1. Kenapa kita bersolawat? Ada yang tahu? Tujuan kita bersolawat itu agar kita mendapatkan syafaat ketika nanti di akhirat ataupun di hari kiamat. Jadi ikuti ibu ya. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Itu tadi materi kita tentang kasih sayang Nabi Muhammad SAW. Sebelum itu, Ibu mau tanya satu pertanyaan, satu aja. Boleh? Boleh dong. Jadi, Ibu mau bertanya, sebutkan salah satu sifat tauladan Nabi Muhammad SAW. Ada yang tahu? Ya, salah satu contoh sifat tauladan Nabi Muhammad SAW adalah menyayangi anak yatim. Wah, kalian hebat. Setelah ini, Ibu harap kalian bisa mencontoh sifat tauladan Nabi seperti tidak boleh mengolok dan menghina dan mengganggu anak yatim. Setelah itu, tugas kalian adalah mengamati gambar yang ada di halaman 2, halaman 3, dan halaman 4. Kalian amati gambar tersebut, kemudian ceritakan dan tulis di buku kalian masing-masing. Baik, marilah kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.